tugasnya aktor itu adalah mencipta. Dia menghidupkan karakter, dia menciptakan sesuatu. Sehingga kalau kita berbicara tentang daya cipta, maka tugas aktor adalah menciptakan semua elemennya. Halo guys, selamat datang di episode ke-10 Tujuan. Akhirnya kita double digit loh, alhamdulillah. Hari ini kita ditemani oleh Mas Reza Radian. Hai, halo, selamat siang, sore. Apa ada sebutan khusus buat para penontonnya Tujuan? Apa ya? Mungkin karena mereka nontonnya dalam waktu berbeda, mungkin pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, ya. sore. Maksudnya nama fansnya Tujuan. Oh, teman tujuan. Teman Karena tujuan, kita oke. mencari tujuan bareng. Teman Tujuan. Halo teman Tujuan, saya Reza Rahadian. Saya diundang sama teman-teman yang ada di Tujuan oleh Dava sih sebenarnya. Jadi sebenarnya hari ini susah nih karena gue disuruh intro sama Dava. Bentar, kamera lu di situ. Oh iya benar. Tapi katanya juga nggak situ. Anyways, susah nih karena hari ini disuruh intro sama Dava nih kayak pas intro Reza Radian dong. Terus gue bilang, aduh intro apa nih? Ini orang udah terkenal banget. Mau bilang apa kan? Bingung nggak sih? Iya kan, actor, producer, No. I'm not director, a producer. entrepreneur. Sometimes. Anyways, dia udah salah satu manusia paling terkenal kayaknya di Indonesia Oh come on. atau di dunia. No, amin. Kalau itu amin aja ya. Amin, Harus diaminin lah. Apapun yang bisa membanggakan Indonesia kita aminin aja deh. Anak bangsa. Anak bangsa. Jadi Mas Reza itu adalah aktor yang udah main di banyak banget film yang sangat terkenal. Penghargaan juga. Dan dapat banyak penghargaan, very esteemed, very good, kayak aktor yang bukan abal lah, yang kayak emang bisa acting gitu kan. Emang ada yang abal juga gue nggak tahu nih. Anyways Mas, first question Mas. Yes. Basic banget, why do you want to be an actor? Why do I want to be an actor? Pertama karena saya merasa bahwa dunia seni peran adalah dunia yang memberikan saya kesempatan untuk melihat dunia itu sendiri dari berbagai macam angle gitu. Jadi dunia acting tuh dunia yang memberikan saya kesempatan banyak untuk melihat itu dari berbagai macam angle, plus saya bisa punya kesempatan untuk mempelajari banyak karakter manusia gitu. Because I love that gitu. Dan itu baru disadari tentu di usia-usia 23, 22 lah gitu. Sebelumnya hanya merasa oh iya let's try. Kayaknya setelah gagal jadi perenang profesional karena tidak lolos di Platnas Jakarta waktu itu, hanya sampai di daerah aja, terus tidak mampu untuk akhirnya ambil sekolah penerbangan untuk jadi pilot karena itu cita-cita pertama. Ya udah, pilihan menjadi aktor adalah pilihan terakhir karena sempat mengambil kelas teater, terus I kinda enjoy this, let's give it a shot. Kita coba deh gitu. Ternyata cintanya di situ, menemukan cintanya di situ. Tapi dari dulu nggak do you also have kalau dari dulu kan misalnya orang yang menjadi aktor itu bisa dari kecil tuh udah kelihatan lah gue suka Bakatnya, tampil, gue suka tampil gitu loh. Karena di episode kemarin tuh Feby sempat cerita dia dari kecil tuh emang suka tampil gitu. I don't know in particular ya, tapi kayak my mom said lumayan suka cari perhatian. Gitu kayak misalnya bertindak sesuatu yang mencuri perhatian orang, senang diperhatiin gitu. I don't know if that's a sign or not. But yeah, it happened. So acting itu bukan dari kecil tapi Bukan. baru in your 20s ya? Iya. Mulai terjun ke teater sih umur 15-14 tahun. Itu pertama kali panggung teater. Terus professionally start 19 ya. Oke. So how did it happen tuh tiba-tiba kayak acting, do you langsung daftar casting atau emang udah dapet tawaran dari? Oke, no. Pertama kali itu ikut teater, dari teater kemudian begitu di Jakarta ikut satu pemilihan model remaja. Waktu itu majalah Aneka Yes namanya. Terus saya ikut itu, terus terpilih jadi juara favorit, dan itu satu-satunya cara yang saya tahu pada waktu itu untuk bisa dapat kesempatan casting call. Untuk bisa ketemu agency, ketemu management or casting department. Dari situ kemudian terbukalah kesempatan-kesempatan dapat casting ini itu segala macam ya. Sampai hari ini. What's like the first impression you get? Were you like pernah kayak dulu casting gitu? Soalnya aku pernah cerita di Feby juga nih. Jadi backstory dikit. Dulu aku pas kecil, mamaku juga kan kayak, oh kamu kayaknya bisa nih gitu kan. Jadi disuruh casting kan. Oke. Oh pas disuruh casting kan lampunya kayak gitu kan. Terus kayak
ada meja orang pada duduk situ kan. Terus I remember kayak aku nervous banget. Terus akhirnya aku malah kayak tuh suruh ngafalin apa ya, lupa, suruh bilang something lah. Biasanya Untuk dikasih script iklan. gak sih? Ya untuk iklan apa lupa Oke. gitu, suruh bilang something. Biskuat. Yang kayak di YouTube. bukan yang kayak gitu. Tapi inget banget tuh kayak gitu, saking nervousnya deg-degan di situ, wah hilang kata langsung, gak bisa ngomong, Ya. nangis bahkan. Ya. Ya, how were you feeling kayak waktu itu? Pertama kali casting sih, I think it was a mess ya gitu, karena dialognya lupa-lupa dan belum tahu lah cara bagaimana sih ngafalin yang benar atau bagaimana mempelajari sebuah skrip dalam waktu singkat. I don't know how. Jadi ya udah sehafalnya dan ternyata prosesnya nggak semudah itu. Ketika dapat kesempatan pertama pun itu setelah 1,5 tahun hanya diisi dengan kegagalan sebenarnya sih. Nggak ada satu casting pun yang dapat gitu di 1,5 tahun pertama ya. Ada yang bilang terlalu pendek, ada yang bilang I'm sorry you're not that good looking, bla bla bla. Terus kemudian ada yang bilang manajemen yang waktu itu memanage juga akhirnya menyerah karena tidak bisa menjual. Jadi dia memutuskan kerjasama bahwa Reza sorry saya kayaknya udah nggak bisa represent you as a manager lagi karena it's hard to sell you into a production house or production company gitu. Ya berangkat dari situ saya sempat merasa kayak oke, mungkin bukan ini jalannya kali ya. Maybe I should find another job gitu. But I love this. I think I'm gonna like it gitu. Ya udah coba aja sendiri deh. Daftar tuh lihat-lihat di majalah alamat-alamat PH itu di mana gitu. Terus ada PH ini dia buka open casting namanya kalau dulu. Dari jam sekian sampai jam sekian coba deh masukin kayak masukin CV. Ya. Kirim foto, biodata, kita datang ke tempat. Syukur-syukur kalau direkam, kalau cuma diterima datanya ya sudah gitu. Biasanya tuh yang casting ada berapa banyak tuh mas? Bunch ya, maksudnya banyak banget kalau masa itu, apalagi open casting ya. Open casting itu kan bukan casting call yang kita dapat informasinya terus kita tahu bahwa dicari misalnya cowok usia 19 tahun berpenampilan menarik atau apa-apa. Ini nggak ada, ini ya kita menyerahkan diri untuk dilihat aja. Belum tahu ini akan fit di mana, entah jadi ekstras atau apa gitu. Jadi pohon. Jadi pohon tiba-tiba gitu atau jadi meja gitu ya. We never know. Jadi pengalaman itu sih menarik karena buat saya tempaan hidup atau challenge dalam kehidupan itu maknanya luar biasa sih. Karena nggak semua orang juga dapat kan, dan tidak semua orang harus melalui itu dulu untuk bisa mencapai satu titik sebenarnya. Gitu. Kita kan bisa belajar dari pengalaman orang misalnya. But I'm pretty much I can say that I'm lucky karena saya melewati banyak fase-fase itu gitu, fase-fase ups and down di awal-awal karir. Tapi when you deal with your downs, misalnya itu 1,5 tahun ya. Yeah. And it was at the age of like 22, 23? 19 ya, 19, 20. 19, 20. Biasanya kan pada umur segitu mungkin Mas Rizal udah lihat kayak teman-temannya kayak dia udah sekolah di sini nih. Yeah. They know their path misalnya. Yeah. Teman gue ada yang jadi dokter, teman gue ada yang jadi apa. Yeah. Cuman you were still like discovering at that time, and then you were still unsure. It was still lots of failures. Yeah. How did you deal at that time? And what was your motivation? Ya, saya akan coba jawab ini mungkin dengan background sedikit gitu ya, bahwa untuk seorang anak yang hanya lulus SMA, rasa tidak percaya diri untuk berkompetisi itu gede banget. Gitu. Karena saya hanya lulus sampai di SMA, saya nggak sempat kuliah. I'm not saying education is not important, not at all. Tapi bahwa saya jadi harus merasa kerja keras double. Karena orang-orang di luar saya menganggap sebagian besar dari mereka tuh anak kuliah ini, kuliah itu, jadi minder kan, rasa nggak percaya dirinya tuh gede banget. So how can I overcome that feeling adalah dengan mengasah satu-satunya kemampuan saat itu adalah acting. I have to be very very good. Jadi saya menghabiskan waktu ya mempelajari aja seni peran, apa baca bukunya, baca literasinya dan segala macam, cari tahu tentang background sejarah orang-orang film, sejarah film dan segala macam di Indonesia gitu, karena that's the only thing that I can do at that moment. Kalau saya nggak maksimalin itu, ya saya nggak akan bisa berkompetisi gitu, karena saya udah kalah duluan dari background pendidikan, saya udah ketinggalan, tampang juga nggak kece-kece amat gitu ya. Jadi what else that I can do gitu, maksudnya mau apa yang mau dibanggain gitu, so it's kind of hard actually. So what was your first break? Jadi kayak Breakthrough. Breakthrough-nya gitu. Itu apa tuh? Kalau dari film, saya bisa bilang
Perempuan Berkalung Sorban adalah salah satu film yang merubah karir saya selanjutnya gitu. Itu film tahun 2009 dirilisnya, film kelima kalau nggak salah, film kelima saya, dan masih introducing. Jadi waktu gala premier saya masih ngeliat di film itu ya nama saya itu masih Introducing Reza Radian gitu. Di 2009, berapa tahun lalu? 12 tahun lalu ya. Dan itu film kelima berarti setelah berapa lama berkarir Mas? Setelah 4 tahun, iya, saya 2004 pertama kali main sinetron. Tapi film pertama itu 2007. Dari 2007 ke 2009 masih introducing. Itu artinya kan tidak maju-maju berarti. Dari 2004 udah main. Tapi ketika main film ya di 2019 masih memperkenalkan. It means Masih memperkenalkan padahal udah di scene-nya udah 5 tahun. exactly gitu ya, udah 5 tahun sebenarnya berkecimpung. It's like, how are you gonna introduce me? I've been here for 5 years. Ya, exactly. So begitulah. Terus kenapa? Why did you think it's your break? Karena kepercayaan sutradara pada saat itu, kepercayaan penulis skenario dan produser mempercayakan peran-peran yang lebih serius ketimbang film-film sebelumnya. Itu lahir dari Perempuan Berkalung Sorban. Acting wise, terus kemudian mereka ngelihat secara utuh performance-nya, gradasi emosi di film itu dari karakter yang dibawakan, itu dianggap wah kayaknya nih anak berbakat deh. Kayaknya bisa nih kita coba di karakter-karakter serius. Film-film dengan bobot cerita yang mungkin dianggap lebih serius, drama misalnya gitu. Karena 4 film awal tuh horor dan komedi. It's quite hard gitu. Maksudnya susah untuk kita bisa accomplish acting, pengakuan acting seseorang gitu agak sulit. Waktu itu ya dinilai dari film horor gitu. Karena dianggap film-film horornya juga it's a big great movie lah pada waktu itu. But isn't horror movie like very popular in this country? Like exactly. I think you can really get a stage. Iya, tapi especially comedy too. Tapi tidak dari filmmaker yang aku anggap hebat. Oke. Mereka nggak melirik itu gitu. Oke. Mereka nggak menganggap dia punya bakat, enggak. Semua itu terjadi lewat film Perempuan Berkalung Sorban gitu. Jadi kayak as an art formnya lebih susah untuk mengekspresikan kualitasnya gitu ya. Ya kalau sekarang sih kita udah punya ya film-film horor bagus, karya-karya Joko Anwar sih bagus-bagus gitu kan. Jadi udah beda lah gitu. Benchmarknya justru keset di situ. Right. Kalau kayak tadi you mention sinetron gitu-gitu, akhirnya banyak juga orang kayak udah di sinetron tapi nggak pernah pindah ke film. Why did you move ke film dari sinetron? Gini. Sinetron itu kan, jadi saya nggak pernah mau membuat sebuah kotak yang membedakan antara sinetron, film, dan panggung teater gitu. Karena selama ini udah cukup lama itu berlangsung. Anak-anak sinetron tuh selalu dianggap orang film kayak, dia aktingnya sinetron banget nih pasti. Buat saya termasuk yang tidak setuju dengan itu. Karena itu hanya medium. Mediumnya televisi, main film mediumnya adalah layar lebar. Ya, pemain teater mediumnya panggung gitu. Jadi it's all about the medium. Tapi dasar ilmunya sebenarnya sama-sama aja gitu. Hanya approach-nya mungkin berbeda. Sinetron waktu itu sulit buat pemain dari sinetron ke film ya karena itu tadi dianggapnya lo kan aktingnya sinetron banget, ngapain kayaknya nggak cocok di film gitu. Jadi itu aja harus kerja keras lagi tuh 2 kali lipat untuk meyakinkan para casting director di film bahwa saya bisa kok, kasih saya kesempatan dong gitu. Itu susahnya setengah mati pada waktu itu gitu. So like what's your tadi dengar, this is something that I just found out as well by the way. Katanya when shooting for Habibie Ainun ya? Habibie Ainun ya. Katanya you stayed with Pak Habibie for a bit. For a bit. So is that like your approach for all your acting? Can you tell us more about it? No, it's always been a different approach actually. Karena nggak semua karakter kita approach dengan cara yang sama. Tapi kalau untuk film Habibie Ainun, rasanya sebuah keberuntungan bisa bertemu langsung dengan tokoh yang kita perankan. Kayaknya nggak semua aktor bisa punya kesempatan itu. Ketika kita dipercaya memerankan seseorang, bisa jadi orang itu udah nggak ada. Udah meninggal dunia dan segala macam, tapi Pak Habibie masih hidup di waktu itu dan saya punya ketakutan yang tinggi bahwa orang akan compare dengan sangat mudah. If I failed, itu akan ngeruntuhin karir yang udah saya bangun. So it was a risky gitu ya, it was a risky role actually pada waktu itu karena protesnya banyak, ketidaksetujuan dari publik juga cukup banyak, ramai waktu itu masih Twitter yang ramai. Terus ketemu Pak Habibie tujuannya adalah
melihat bagaimana beliau berbicara, ngobrol. Saya ingin tahu isi pikirannya kayak gimana, bagaimana tangannya bergerak ketika dia berbicara, bagaimana posisi kepalanya, bagaimana badannya berjalan, mulutnya berbicara, dan ekspresi facial expressionnya seperti apa. Itu aja. Dan itu dilakukan waktu itu lumayan sih. Sebelum syuting saya ketemu beliau itu mungkin sekitar 3 kali dan setiap pertemuan efektif 7-8 jam. 7-8 jam itu. Yeah. So it's like research kan sebenarnya gitu, kayak research, dan saya interview langsung gitu, kayak benar-benar catat, oh Pak boleh saya bertanya soal ini, tadi jawab, saya catat. Ya udah, itu jadi bahan-bahan dasar lah untuk melahirkan karakter itu kembali. Kalau nggak salah, that is called method Method acting. So would you say you're a method No, actor? I'm not a method actor. I see. Because I don't really. Here's the thing about method acting. Itu adalah sebuah teori yang lahir dari Stanislavski, seorang dari Rusia gitu. Dia adalah seseorang yang melahirkan metode itu gitu. Kenapa saya nggak bisa bilang bahwa I'm a method actor? Karena it sounds for me like a self-proclaim lah gitu. Saya nggak terlalu pede untuk bilang, oh yes, I'm a method actor man. Gitu. Jadi I don't think so, karena saya tidak terlalu, ketika memerankan sebuah peran gitu, saya nggak cenderung membawa peran itu pulang. Biasanya yang method actor dia akan stay in character 24/7 selama film itu dibuat. Saya nggak begitu sih. Nah itu caranya gimana tuh Mas? Karena kan if I see right, some of the character from Heath Ledger, dia tuh di Joker, dia terlalu mendalami karakter Joker, dan pasti semua aktor apalagi memerankan peran yang besar itu pasti ingin mendalami karakter sedalam mungkin. Jadi bisa seperti itu. Cuman mungkin kalau kasusnya Heath Ledger agak berbeda ya, karena cara dia mendalami karakternya itu cenderung terlalu dalam. Dan mungkin sangat depresif karakternya. Sehingga polanya juga, karena itu menjadi perdebatan sih, apakah pola itu benar, sehat, atau malah justru membahayakan si aktornya gitu untuk karirnya ke depan. I mean, ya kita kan juga nggak mau tiba-tiba untuk tampil baik terus kita selesai di situ karirnya, artinya harus sampai meninggal dunia dan depresi gitu kan, kayaknya wow, it's too much. So what's your normal approach then to acting? Say I come up to you terus aku kasih script gitu, Mas kita mau main karakter ini gitu. Jadi approach-nya gimana tuh? Pertama saya akan baca dulu skenarionya, saya lihat karakternya seperti apa, dan saya cari ruang yang tepat untuk menerjemahkan karakter ini ada di mana. Misalnya you offer me something, oke, saya mau buat karakternya Kareza misalnya adalah seorang CEO misalnya gitu, dari sebuah perusahaan bernama Tujuhan gitu. Tiba-tiba ini jadi film gitu. Ya pasti yang akan saya lakukan adalah research yang sederhana aja dulu. What would the CEO do ketika mereka memimpin sebuah perusahaan? Bagaimana sih mereka memimpin sebuah rapat? Bagaimana mereka berbicara gitu, kira-kira skill public speaking seperti apa yang dibutuhkan. Jadi risetnya sesuai dengan ruang karakter itu ada di mana aja gitu. Lebih ke situ sih. That would be my approach gitu. Dan habis itu mencipta. Tugasnya aktor itu adalah mencipta. Dia menghidupkan karakter, dia menciptakan sesuatu. Sehingga kalau kita berbicara tentang daya cipta, maka tugas aktor adalah menciptakan semua elemennya. Looknya mau seperti apa, cara ngomongnya mau bagaimana, tone suaranya mau berat segini, kalau ngomong ya saya adalah ini, saya seorang CEO dari sebuah perusahaan bernama Tujuan dan perusahaan ini sudah saya bangun sejak lama, misalnya gitu. Atau apa nih gitu. Nah itu semua ya harus dicari. Terus kemudian cara dia berjalan, sepatu apa yang akan dia pakai, bajunya modelnya seperti apa. That would be my approach. But it would be easier maybe if it's like a bibliography, right? Like a figure that. Tapi kalau misalnya if a fictional figure, karakter yang dibuat, how would you? I love to observe people. Right. That's how I get my own questions answered gitu. Jadi ya kayak misalnya nih, kalian bertujuh aja tuh punya karakter yang berbeda-beda. Bagaimana dress up-nya juga sebenarnya beda-beda. Ada yang duduk pangku lutut, ada yang duduknya silang, ada yang duduknya silangnya lebih rapi dan segala macam. Ada yang begini, ada yang pegang tangan di sini. It's all a different character of how you guys sit gitu kan. Jadi itu aja menjadi sangat menarik gitu. I love to observe people. Di mall lagi ngopi pakai kacamata hitam, ya udah. Kadang-kadang kan orang suka tersinggung Dava kalau misalnya tiba-tiba kita lo ngapain gua, lo ada urusan apa gitu kan, nggak lucu juga. Jadi ya memperhatikan manusia sebenarnya, bagaimana mereka bergerak itu jadi referensi kalau misalnya karakternya
bukan biografi gitu ya, bukan karakter asli yang kemudian diperankan. So like, is that what membuat seorang Reza Radian berbeda dari aktor-aktor lain? Karena you like to observe dan you do a lot of research. Is that, I don't know. Honestly, it's hard. It's a hard question. itu interpretation aja ya? Ya, it's ya tergantung bagaimana mungkin orang lain lah menginterpretasikan. Tapi Mas, jadi tadi membawa lagi yang tadi seperti Pak Habibie. So how do you get off the Pak Habibie in you gitu? Karena mungkin ada yang masih bilang, ada beberapa misalnya teman aku bilang, gue bisa nonton film Mas Reza dan Habibie, kadang masih suka kebawa Habibinya gitu. Yeah, Kadang. Mungkin kebawanya di sisi yang mana atau peran yang seperti apa tuh bisa-bisa aja sih. Pertanyaannya adalah film seperti apa yang mereka tonton setelah film Habibie Ainun kan. Tuh. Misalnya mereka nonton film, for example, My Stupid Boss. Yeah. It's a completely a different character. Atau mereka nonton film Pendekar Tongkat Emas atau Cokro Aminoto, ya it's a completely a different character gitu. Tapi kalau ada, Pak Habibie kan adalah manusia. Yeah. Kamu dan kalian semua di sini mungkin ada 1-2 kesamaan yang mungkin aja terjadi gitu. So I think that's human. Right. Tapi biasanya kalau when you play a role that's quite really deep and strong figure, itu melepaskannya itu gimana Mas? Nah, that's why mungkin kalau yang method actor dan menggunakan method acting gitu akan susah ya. Tapi saya ngerasa bahwa itu nggak terjadi karena I don't do that. Right. Gitu. Jadi ya udah dilepas lagi pulang ke rumah. Saya jadi Reza Rahadian, anak dari ibu saya Pratiwi Widiantini, manusia biasa yang lagi pulang ke rumah mau tidur. Gitu. Jadi label-label keaktorannya tuh udah ditinggalin terakhir di lokasi syuting gitu. Ya begitu udah ganti baju mau pulang ke rumah, ya itu semua udah dicopot. Speaking of characters, karakter tadi kan sebut tuh banyak tuh Cokro Aminoto, Habibie gitu-gitu. Karakter apa yang what's your favorite character untuk Manifest? Tough question. God, this is a tough one. Karena kan beda-beda kan pakaiannya, cara gitu. Favorite ya. Sebenarnya ya semua punya ininya sendiri-sendiri, tapi salah satu yang favorit banget adalah mungkin Bossman. My Stupid Boss. It's one of my favorite character. It's completely crazy and it's ridiculous, but I like it gitu. Karena itu salah satu film yang memberikan saya kesempatan untuk just be crazy. Just laugh at life gitu. Kayak menertawakan hidup dan ya sudahlah gitu. Jadi nggak terlalu banyak. Kalau meranin tokoh kan kita banyak pesanan ya dari keluarga. Gak boleh gini, gak boleh gitu, harus menjaga ini, harus menjaga itu, ini gak boleh kelewatan. Waduh, remnya banyak gitu. Kalau Bossman is like you can do whatever man. Improvisasinya juga bisa keluar di lapangan seenak jidat gitu. Udah nonton belum lo? Belum. I hope you have time. I'm actually jarang nonton film cause You Indonesian movie? Yeah. Okay. Actually ada satu film Indonesia yang it's been on my watch list. Jadi kayak karena aku jarang nonton film, aku picky banget tentang film kan. And sebenarnya ada satu film yang bagus banget katanya. Tapi aku nggak nonton katanya. And I think you play in it. Laut Bercerita. Ya. Film pendek. Film pendek ya. Jadi aku tertarik banget karena aku sebenarnya lebih suka baca buku. Itu aku baca bukunya. Kelihatan kok. Right. And the way you talk, the pace and the tempo. I can see that. It's an amazing book kayak. Cinta mati banget. And you played in it kalau nggak salah ya. Which one? Laut Bercerita. I did. As Biru Laut. Biru Laut. Ya. Jadi itu karakternya, itu kan cerita tentang kejadian-kejadian di era 98 ya. Ya, aktivis yang ditangkap dan itu lain-lain. Film itu kalau nggak salah di scene yang di mana yang pas mereka ditangkap ya. Ada yang ditangkap di penjara sama ada yang ditenggelamkan. Yang pas dilempar di laut ya. Diikat dengan bandul besi gitu terus dibuang ke laut gitu ceritanya ya. Makin pengen nonton. I don't know ya, kita tapi nobar abis ini deh. Kalau film pendek itu bisa ditonton di mana? I have no idea. Gak bisa diakses. I've spent like countless hours googling. But you can ask Arya. Mas Arya bisa memberikan akses menonton itu kok. It was only 15 minutes? 15 minutes ya. Itu menarik banget. Aku suka banget. Tapi kenapa ya banyak film pendek Indonesia itu jarang susah untuk diakses padahal they win awards di luar. Karena mungkin nggak banyak
digital platform kita yang ngasih, coba deh kalian lihat ya, kalau shorts series atau apa gitu film jarang banget kan ada, sedikit banget gitu. Mungkin animasi pendek ada, Ya. tapi kalau film drama gitu, live action gitu kayaknya jarang banget ada platformnya gitu. I don't know, mungkin aku yang nggak tahu ya, tapi I haven't seen that a lot. Nggak, dulu I don't know why. Sekarang larinya di YouTube kebanyakan film-film pendek. Iya, iya. Dulu aku soalnya kan di organisasi di Indie Film Festival. Itu juga ada passcode-nya juga di video.com dan nggak Oh gampang. iya. Karena kebanyakan short film itu juga message-nya itu quite controversial di negara Yeah, juga. exactly. Especially us nowadays. Yeah, it's harder to siapa yang di Vice aja gitu. Am I right? We really need to, kayak sekarang tuh kan untuk berbicara tuh kadang-kadang jadi orang mungkin cenderung takut untuk berbicara tentang banyak hal karena we never know apakah itu menyalahi aturan atau tidak ya gitu. Betul. Tadi aku sebenarnya juga pengen nanya deh. Tadi kan sempat ngomongin itu tentang kayak quality of art di sebuah film tadi dan lain-lain gitulah. Ini observasi aku and I wanna know aja dari your perspective ya. Yeah. Kalau aku rasa tuh perfilman apalagi di Indonesia itu tuh harus ada balance antara bikin sebuah film yang quality as an art form itu tinggi banget tapi nggak menjual, atau kita bikin yang quote to quote receh atau apa tapi dia menjual gitu. Ya. How do you feel about that? Ini menarik karena pertanyaan ini pernah datang di sebuah universitas saat saya menjadi pembicara waktu itu, dan saya kembalikan itu kepada yang bertanya gitu sebenarnya. Seberapa jauh mengamati film nasional dan menonton film Indonesia? Betul. Karena it's hard if you said that film Indonesia tuh kok kebanyakan yang gue dengar tuh begini. Ya karena hanya didengar tidak dilihat gitu. You have to see it first, then you'll know how far film Indonesia udah berkembang. Karena banyak banget film-film Indonesia yang dianggap a good quality movie, tapi angka penontonnya gila-gilaan. Oke, kita sebut deh, ada Laskar Pelangi, ada Petualangan Sherina, ada Apa Dengan Cinta, kemudian we have Ayat-Ayat Cinta. Itu adalah film-film yang dibuat dengan baik, dengan production value yang bagus, tapi populer, menjual. Ada memang film-film art house yang tidak sepopuler mereka ini. Itu pun karena kadang-kadang kan sebuah film itu begitu dia sangat menyentuh wilayah-wilayah yang jarang ditonton oleh publik kebanyakan, maka justru itu membuat seolah-olah film itu menjadi sangat art house. Bisa jadi juga karena promo budgetnya nggak sebesar film-film yang lain, sehingga kesempatan mereka untuk creating awareness supaya orang nonton akhirnya jadi niche. Only a niche market yang akan pergi menonton film-film semacam itu gitu. Jadi sebenarnya film Indonesia tuh perkembangannya menurut saya bagus banget sekarang ini. Karena yang berhasil tidak hanya yang receh, tetap yang dianggap receh itu juga kita harus klasifikasi lagi nih, what kind of receh gitu. Tapi I was looking at like waktu aku nanya mengenai hal ini kan, waktu aku di Indonesia Film Festival, aku ngobrol sama Mas Jay Subiakto, and in which you play in one of his documentary kan, Banda sebagai naratornya. Itu beliau sempat cerita, if I'm not mistaken, dia tuh bilang Indonesia just simply not ready yet untuk film yang lebih ke art house, yang lebih have a deep meaning behind it. There's a cultural value atau value-value tertentu di dalam. Tapi I think it's getting there. For example, Marlina Pembunuh Empat Babak itu kan juga udah mulai populer kan. Marlina ditonton, saya nggak tahu yang di platform, di digital platform, yang di OTT, tapi kalau di pendapatan angka film untuk kategori film yang mungkin dianggap art house, dia punya angka penonton di atas 100.000, and that is amazing gitu. Maksudnya itu adalah capaian, bahkan mungkin 200 ribuan gitu, itu capaian yang luar biasa gitu untuk sebuah film yang dikategorikan art house ya. Jadi ya memang marketnya belum, saya nggak, sebenarnya persoalannya apakah belum atau jangan-jangan kita yang kurang, atau pemerintah mungkin kurang terlalu banyak campur tangan untuk membuat forum-forum atau wadah untuk mereka bisa lebih dikenal luas. Karena ada beberapa film yang kayak gitu dianggapnya kontroversi. Wah, ini kalau kita support message-nya kan begini nih, gimana ya gitu. Atau seperti filmnya Mas Garin, Kucubu Tubuh Indahku. Iya, baru mau bilang itu. Come on,
that movie is amazing gitu. If Tapi I'm not mistaken, that's about a man that becomes a woman. no, tentang penari Lengger. Maksudnya latar belakangnya ya, gitu. Dia adalah seorang penari. Biasanya tarian Lengger itu adalah sebuah tarian tradisi yang ditarikan oleh pria, walaupun mereka harus berdandan gitu. Tapi film itu bukan hanya tentang itu. Film itu kan tentang trauma tubuh. Tapi di beberapa daerah kemudian itu mendapatkan respon yang sangat negatif. Turun nggak film ini? Ini harus turun film ini. Ini membawa message yang bahaya ini buat generasi muda dan lain-lain. So dikotomi seperti itu tuh masih terjadi di film Indonesia yang notabene adalah film terbaik FFI 2 tahun lalu gitu. Jadi kan it's sad man. Exactly gitu. It's sad bahwa film ini punya penghargaan di Venice di mana balik ke negaranya diturunin dari bioskop. Can you imagine?